Ya, puji Tuhan, saudara, kita masuk dalam pasal yang ketiga pagi hari kitab Nehemia. Kita akan lihat bersama Bapak saudara pada ayat yang pertama, saudara. Sama-sama kita baca ayat yang pertama. 1, 2, 3. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Puji Tuhan. Saudara, saya percaya tidaklah kebetulan kalau pintu gerbang, ya saudara, yang pertama yang diperbaiki oleh para pendatang ini, Bapak saudara, ya, orang-orang yang kembali dari pembuangan, mereka memiliki sebuah prioritas, ya. Mereka bukan sembarangan memperbaiki, asal ketemu, mana yang ketemu dulu itu yang diperbaiki. Tetapi saya percaya ini punya dasar, ya, punya alasan mengapa pintu yang pertama yang mereka perbaiki, gerbang pertama yang mereka perbaiki disebut adalah pintu gerbang domba, ya saudara. Karena ini menjadi sesuatu yang penting, saudara, ya. Ini yang mereka perbaiki pertama kali adalah pintu gerbang domba. Saudara, saya percaya ini punya arti rohani buat kita, Bapak Ibu saudara, ya. Ini punya arti rohani yang baik sekali, saudara. Untuk setiap kita, Bapak Ibu saudara, boleh belajar dari apa yang ditulis dalam Nehemia pasal yang ketiga ini, Bapak Ibu saudara. Pintu gerbang domba diprioritaskan. Saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, maka hal ini juga yang harusnya menjadi prioritas kita, saudara, ya, untuk kita melanjutkan perjalanan hidup kekristenan kita, iman kita. Maka hal yang seperti ini, saudaraku, bicara tentang pintu gerbang domba, ini bicara tentang anak domba, ya saudara. Kalau kita bicara tentang anak domba, kita bicara tentang korban Yesus, saudara. Ini bicara tentang korban Yesus, ini bicara tentang salib, ya saudara. Kalau kita bicara pintu gerbang domba, maka tidak salah kalau saya kaitkan itu dengan bicara tentang pribadi Yesus. Pribadi Yesus yang digambarkan seperti anak domba Allah yang kemudian dikorbankan, disembelih, saudaraku, ya, dan disalibkan, Bapak Ibu saudara. Maka yang seperti ini, saudara, ini harus diperbaiki dalam kehidupan kita. Saya, saudara, siapapun kita, ini harus diperbaiki. Apa itu? Bicara tentang keselamatan. Bukan keselamatan yang diperbaiki, tetapi apa? Pengertian kita tentang keselamatan itu, penghargaan kita terhadap terhadap keselamatan korban Yesus itu harus diperbaiki. Kenapa? Karena seringkali ini sudah pudar, saudara. Pengertian tentang keselamatan itu sudah pudar. Penghargaan, saudaraku, penghormatan kita kepada salib Yesus, kepada korban Yesus, ini sudah hilang. Sehingga apa? Apa yang kita kerjakan dasarnya bukan lagi tentang korban Yesus. Apa yang kita lakukan bukan lagi dasarnya tentang korban Yesus. Sehingga ketika ada orang melayani, bukan untuk memuliakan Tuhan, karena kehidupannya sudah diselamatkan, maka hidupnya memuliakan Tuhan. Tetapi sudah bukan itu. Dasarnya sudah berbeda. Dasarnya adalah apa? Ya, ambisi. Dasarnya adalah apa? Keinginan pribadi dan lain sebagainya. Kehormatan, saudara. Dasarnya harus ini. Saya melayani, dasar pelayanan saya harus korban Yesus. Bisa bilang amin, saudaraku. Saudara melayani, dasarnya adalah korban Yesus. Sehingga apa? Kalau korban Yesus yang jadi dasar pelayanan kita, maka kita tidak akan pernah goyah. Ada amin, saudaraku. Kita tidak akan pernah, ketika pun kita dihadapkan dengan segala masalah, tetapi kita akan tetap teguh. Kenapa? Karena Yesus sudah berkorban buat kita. Bisa bilang amin, saudara. Karena kalau dasarnya bukan korban Yesus, dasarnya cuma ikut-ikutan, dasarnya cuma ya udahlah, diajak. Maka ketika kita dihantam dengan masalah, kita dihantam dengan persoalan, sudah goyah, kita nggak kuat. Tapi kalau dasarnya adalah korban Yesus, mau kita diapain, saudara? Ada amin, saudara. Mau kita diapain, dalam hati kita akan bilang begini, Yesus juga sudah mati buat saya. Dia sudah menderita buat saya.
Ini dulu makanya sama orang-orang Yehuda yang kembali, pintu ini dulu yang diperbaiki. Kenapa? Karena ini sudah rusak. Dasar ini sudah rusak. Pengertian tentang keselamatan itu sudah yang dikerjakan oleh Allah. Ya, ini belum ada korban Yesus pada zaman mereka. Tetapi bagaimana mereka ditebus, saudara, mereka dikeluarkan dari Mesir, itu sudah dilupakan. Cerita itu sudah dilupakan. Cerita bagaimana ada darah yang disalut, dilabur di tiap-tiap ambang pintu, itu sudah lupa. Bukankah itu juga korban, bicara tentang korban. Mereka dikeluarkan dari Mesir, saudara, dari perbudakan. Lewat apa? Lewat apa, saudara? Bagaimana kemudian malam hari itu ada malaikat maut yang berjalan di setiap perkemahan, baik itu orang Israel, baik itu orang Mesir. Dan firman Tuhan bilang begini, ketika ada rumah yang tidak ada tanda darah, malaikat itu masuk dan mendatangkan kematian bagi anak sulung yang ada. Tapi apa yang terjadi? Di tengah-tengah perkemahan orang Israel tidak ada kematian. Kenapa? Karena ada tanda darah. Ada amin, saudara. Karena ada tanda darah. Tanda darah itulah yang menyelamatkan mereka. Tapi cerita seperti itu juga sudah dilupakan. Itu adalah pekerjaan nubuat yang nanti akan dikerjakan oleh Yesus. Kehidupan kita, saudara, kalau dasarnya bukan tentang korban Yesus, nanti jadi sombong. Kenapa? Karena kita merasa apa yang kita dapatkan itu adalah jerih payah kita. Bukan lagi bicara tentang anugerah. Salib itu bicara anugerah. Ada amin, saudara, ya. Salib itu, kalau kita mengerti tentang salib, maka dasarnya dari segala sesuatu yang kita kerjakan adalah salib. Maka ketika pun kita jadi orang besar, ketika pun kita dipakai Tuhan, saudara, ketika pun kita diberkati luar biasa, satu hal yang kita tidak pernah lupa, semua itu karena anugerah. Ada amin, saudara. Sehingga kita nggak akan selewengkan, kita nggak akan pakai itu untuk sesuatu yang salah. Berkat itu kita akan pakai untuk apa? Jadi berkat juga bagi banyak orang. Bagi orang tua, ya, anak-anak yang diberkati hormat sama orang tua. Jangan orang tua disia-siakan. Kualat, saudara. Jangan semakin diberkati semakin lupa diri, nggak tahu diri. Maaf nih, saudara. Semakin dipakai sama Tuhan, semakin lupa, nggak tahu diri. Menyangka bahwa pemakaian itu karena jerih payahnya. Enggak. Pemakaian itu karena saya puasa. Dulu saya begitu loh, saudara. Dulu saya begitu. Saya pikir saya dipakai Tuhan karena saya banyak puasa. Enggak. Puasa saudara tidak membuat saya jadi dipakai sama anugerah Tuhan yang membuat saya dipakai sama Tuhan. Sehingga apa? Nggak ada kita bisa berbangga. Nggak ada. Nggak ada kita bisa bilang begini, saya dipakai karena saya banyak doa. Nggak ada. Ya betul, doa, harus berdoa. Tapi bukan itu yang membuat saya dan saudara dipakai sama Tuhan. Betul, saudara sudah diberkati karena banyak memberi, tapi bukan itu juga, saudara. Tapi segala sesuatunya berdasarnya adalah apa? Anugerah, kasih karunia Tuhan. Bisa bilang amin, saudara. Sehingga apa? Nggak ada tuh alasan kita jadi sombong, jumawa. Ini dulu yang diperbaiki, saudara. Sama Nehemia, sama imam besar. Karena kalau ini tidak diperbaiki awal, parah. Nanti ketika terjadi keberhasilan, kesombongan yang muncul. Nanti ketika terjadi keberhasilan, bukan lagi Tuhan yang dipermuliakan, tapi diri sendiri. Ini yang harusnya jadi dasar. Sehingga apa? Kalau kita beribadah bukan karena kita mau cari berkat, tapi kita beribadah karena kita mau mengucap syukur buat korban Yesus buat kita. Amin, saudara. Kita mau mengucap syukur karena anugerahnya sudah begitu besar.
Kita beribadah bukan karena supaya kita diberkati sama Tuhan, tapi kita mau bilang begini, sampai hari ini anugerah-Mu cukup buat saya Tuhan. Dalam segala kesulitan, dalam segala pergumulan yang saya hadapi, tapi saya percaya anugerah Tuhan cukup buat saya. Ada amin, saudara? Itu keren, keren. Jadi anak Tuhan yang seperti itu, jadi anak Tuhan yang punya cara berpikir yang smart, yang bagus. Jangan beribadah kayak saudara datang ke Gunung Kawi, ke Gunung Jati. Jangan. Cari pesugihan. Enggak. Saudara, saya dan saudara jadi orang percaya harusnya diberkati oleh Tuhan. Ada amin, saudara. Ibadah kita adalah ibadah yang untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk cari mendapatkan sesuatu. Makanya firman Tuhan bilang begini nih, saudara. Firman Tuhan ngajarin begini, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Ada amin, saudara. Bukan cari yang di bawahnya dulu. Bukan cari kebutuhan kita lewat ibadah, kita cari kebutuhan kita lewat ibadah, kita cari keinginan kita. Bukan, cari Tuhan dulu. Tuhan tolong kita, saudara, ya, supaya cara kita, ya saudara, apa yang harus kita perbaiki. Kenapa? Karena seringkali kita memperbaiki gitu. Kita memperbaiki. Ini saya bilang dasar. Kenapa? Karena ini dasarnya nggak kuat nih, dasarnya lemah. Orang bangun tinggi-tinggi, dasarnya lemah, hancur. Saya pernah baca, saudara, kenapa Osama bin Laden waktu itu, ini bicara tentang kekuatan bangunan ya, ini bicara tentang kekuatan bangunan. Kenapa Osama bin Laden ambil pilih sasarannya Menara Kembar itu, WTC. Ada di Amerika yang disebut dengan Empire State. Empire State itu gedung tinggi juga. Ya, Empire State itu gedung tinggi. Tapi kenapa mereka nggak pilih Empire State? Tapi mereka lebih pilih Menara Kembar. Kenapa, saudara? Katanya, ya saudara, katanya karena Menara Kembar itu, WTC itu bukan Menara Kembar, maksudnya WTC bukan Menara Kembar. WTC itu struktur bangunannya itu cuman pakai baja tuh, apa IWF lah, apa tuh saudara, baja besi. Ya. Unsur betonnya jarang. Kalau Empire State itu unsur betonnya zaman dulu sih sudah, jadi masih pakai beton, pakai cor-coran kayak gitu. Nah, kalau ini kebanyakannya pakainya apa? Pakai beton-beton begitu, mulai pakai besi-besi begitu. Ketika ini ditabrak, bak gitu, leleh, saudara. Itu besi lumer dengan panas yang sangat tinggi, ya, pesawat ditabrakan kan, saudara, terjadi ledakan, panas tinggi, akhirnya ini mereka sudah perkirakan itu yang jadi sasaran mereka. Leleh. Besi-besi itu leleh. Akhirnya apa? Bangunan yang ada di atasnya itu akan jatuh dan meruntuhkan bangunan yang di bawah. Tapi kalau Empire State yang dihajar itu beton. Dihajar, saudara, masih terlindungi sama yang namanya beton, semen betonnya itu, saudara. Jadi ketika besi di dalamnya mungkin leleh, tapi betonnya kan tetap utuh. Maksud saya, berpikirlah cerdas bahwa kita seringkali membangun. Kita membangun, tapi dasarnya kita belum kuat. Sampai apa? Nanti ketika dasar kita nggak perbaiki, ya saudara. Makanya kalau orang mau bangun, saudara, kalau orang mau bangun 2 lantai, dia 1 lantai, maka tukang akan bilang begini, mesti disuntik dikit, om, mesti disuntik dulu. Artinya apa? Mesti dikuatin dulu, mesti dikuatin juga tiang-tiangnya. Nggak bisa asal bangun. Karena saudara punya uang, saudara bisa bangun tambah 3 lantai. Nggak bisa. Kenapa? Dasarnya sudah kuat belum?
Nah, dasar kekristenan ini bicara tentang apa? Tentang korban Yesus. Kita nggak akan pernah bisa lebih tinggi, kalaupun kita bisa lebih tinggi. Tapi kalau dasar keselamatan itu, pengertian tentang korban Yesus itu, belum kita pahami sesungguh-sungguhnya. Bagaimana itulah yang membuat kehidupan kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. Penghormatan kita kepada korban Yesus itu belum kuat dalam hidup kita. Nanti apa? Nanti kita bangun tinggi-tinggi, hancur lebur. Kenapa? Karena di dalamnya ada kesombongan, ada keangkuhan, ada apa? Ada ego yang gede, semakin gede, hancur, ambruk. Siapapun itu, siapapun, termasuk saya, siapapun itu. Ini bukan cuma bicara tentang dagang, berbisnis, pedagang, wira swasta, karyawan, bukan. Tapi semua kita, termasuk pelayan Tuhan, hamba Tuhan kayak saya. Kalau dasar saya salah, kalau dasar saya tidak diperbaiki, maka hancur nanti. Bisa saja saya bangun, tambah lagi. Tapi nanti satu saat, kenapa? Karena nanti apa? Kesombongan yang berkuasa. Tapi kalau dasarnya adalah korban Yesus, semakin kita tinggi, semakin kita sadar semuanya karena anugerah Tuhan, saudara. Amin, saudara. Semakin kita diberkati, kita akan semakin bilang begini, Tuhan, saya nggak layak. Tuhan, Daud waktu dia semakin diberkati, dia bilang begini, saya nggak layak, Tuhan, saya nggak layak. Kenapa Tuhan buat itu sama saya? Saya nggak layak, siapa saya? Tapi orang yang dasarnya nggak kuat, wah, ngeri, saudara, ngeri. Kekuatannya itu untuk menghancurkan orang-orang di sebelahnya, di sekitarnya. Dan semakin dia besar, radius kehancurannya semakin jauh. Iya kan, saudara? Radius penghancurannya nih, kekuatan untuk menghancurkan semakin jauh. Semakin tambah besar, semakin jauh. Semakin banyak korban. Tapi kalau orang dasarnya benar, keselamatan, Yesus jadi dasar yang kuat dalam hidup kita, semakin kita diberkati, semakin banyak radius orang yang diberkatinya semakin lebar. Bisa bilang amin, saudara? Amin. Radius orang yang diberkati lewat kehidupan, kehadiran kita nih, saudara, yang tadinya cuma dalam satu jangkauan, sekarang mulai 2 jangkauan, mulai 5 meter ke depan di sekitar kita, mulai 10 meter, mulai 1 kilo, mulai tambah lebar, 1 kota, 1 provinsi, 1 negara. Itu Tuhan tolong kita ya, saudara, supaya ini jadi renungan buat kita. Ini yang harus kita perbaiki. Korban Yesus, dasar dari segala-galanya. Korban Yesus, sehingga apa? Ketika kita dihantam dengan pergumulan, kita dihantam dengan kekecewaan, kita dihantam dengan segala apapun juga, kita akan bilang begini, enggak, Yesus sudah begitu baik buat saya. Amin, saudara. Yesus sudah terlalu baik buat saya. Kita akan kuat, nggak akan hancur, kita nggak akan goyah. Bagian yang kedua, ayat 31 dan 32. Ayat 31 dan 32. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 31 dan 32. 1, 2, 3. Di sampingnya Malkia, seorang tukang emas, mengadakan perbaikan sampai pada rumah para budak di bait Allah dan para pedagang di depan pintu gerbang pendaftaran dan sampai pada kamar atas di penjuru. Lalu antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba, para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaik. Saya tertarik, saudara, dengan 2 kata ini, para pedagang dan apa itu, saudara? Para pedagang, saudaraku, dan tukang emas. Ya, saya tertarik sekali dengan dua profesi itu, saudara. Yang apa? Yang terlibat dalam perbaikan pembangunan tembok pintu-pintu gerbang. Mereka terlibat loh, saudara. Mereka menyediakan waktu. Mereka
menyerahkan gitu hidup mereka untuk dilibatkan dalam pembangunan. Mereka bisa bilang begini kok saudara, mereka bisa bilang begini, imam-imam aja dah, orang-orang yang nganggur aja, orang-orang yang nganggur, ya saya sibuk. Saudara harus ingat, ekonomi waktu itu sudah berjalan, ya, ekonomi di Yehuda itu sudah berjalan, sudah ada aktivitas, sudah normal. Kenapa? Kan di Yehuda kan ada banyak pendatang-pendatang, walaupun mereka orang-orang buangan, tapi kan mereka kan tetap berjual beli, dan dari jual beli itu kemudian terjadilah yang namanya kenaikan ekonomi, saudara, ya. Taraf ekonomi mereka mulai tambah naik gitu. 70 tahun saudara itu ditinggalkan dan cukup untuk terjadi perbaikan ekonomi selama 70 tahun. Saya pikir cukup, ya, sangat cukup. Indonesia sampai hari ini, ya, jadi negara yang kuat, jadi negara yang mulai ditakuti, saudara. Apalagi Indonesia baru beli Rafael itu, ya saudara. Jadi maksud saya gini loh, jangka waktu 70 tahun ekonomi sudah mulai bergerak, aktivitas, kesibukan, ekonomi sudah. Dan saya mau bilang begini, ini para pedagang-pedagang, para tukang-tukang emas ini bukan orang pengangguran. Ini orang yang mulai sibuk sama dagangannya, ini yang mulai orang-orang yang diberkati dalam pekerjaannya. Tapi apa saudara? Tapi apa? Mereka terpanggil. Ada kesibukan, harus dikontrol. Zaman dulu sama zaman sekarang beda. Zaman dulu harus ditongkrongin orang dagang, zaman sekarang sudah ada buy system. Betul kan saudara? Ya, barang keluar berapa kita bisa pantau lewat HP. Toko kita bisa pantau lewat CCTV, berapa yang datang, ya saudara, berapa yang datang, yang makan berapa bisa kelihatan. Tapi zaman dulu mesti ditongkrongin. Artinya begini, saya mau bilang begini, ternyata mereka tinggalin tuh, apa dititipin sama istri atau apa, tapi beda kan saudara, ada rasa khawatir, ada rasa bagaimana, tapi mereka tinggalin, mereka lebih mengutamakan ini pekerjaan ini. Hebat loh saudara. Ternyata dari zaman dulu tuh saudara, para pengusaha-pengusaha sudah terlibat dalam urusan pelayanan yang seperti ini. Lalu pertanyaannya begini, ya kan? Selalu kan pertanyaannya kan baliknya ke situ. Lalu bagaimana kemudian dengan ekonomi mereka? Iya dong saudara. Lalu bagaimana dengan ekonomi mereka? Lalu bagaimana dengan bisnis mereka? Oh saudara, saya sih percaya banget, ya. Saya sih percaya banget pedagang-pedagang emasnya Israel sekarang, pedagang-pedagangnya Israel yang gede-gede sekarang itu dari keturunan-keturunan mereka. Bisa bilang amin saudara ya. Mereka, kalau saudara lihat orang-orang Israel saudara, wah jagoan-jagoan. Pedagang-pedagang jam tangan di Amerika yang mewah-mewah saudara, pedagang jam tangan mewah di Amerika itu orang-orang Israel. Pedagang-pedagang berlian saudara, pedagang-pedagang emas apapun saudara, itu orang-orang Israel. Presiden Ukraina itu saudara, itu turunan Israel, cucunya dari orang Israel. Mereka menjadi orang-orang yang diberkati. Yang saya bilang begini, setiap jeri lelah kita itu diperhitungkan sama Tuhan, itu aja bis. Amin. Setiap jeri payah kita, jeri lelah kita, ya, saya boleh bilang begini, tapi Tuhan enggak. Saya banyak lupa sama orang yang sudah berbuat buat pekerjaan Tuhan tempat ini. Maaf nih saudara, saya boleh nggak ingat lagi, tapi Tuhan yang saudara layani, Dia nggak pernah lupa dengan apa yang saudara sudah buat untuk Dia. Ya, saya banyak lupa, sikap saya mungkin kurang bisa diterima sama saudara karena kayaknya kurang berterima kasih, mungkin ya saudara, karena kekurangan saya, karena keterbatasan saya.
Kata-kata saya juga nggak pernah cukup untuk mengungkapkan betapa apa yang sudah buat pekerjaan Tuhan tempat ini. Tapi saya mau bilang begini, Tuhan, saudara yang saudara layani, Dia Allah yang hebat itu, Dia nggak pernah melupakan apa yang saya dan saudara-saudara beri buat Tuhan. Bahkan firman Tuhan bilang begini, kalau ada orang kasih segelas air, itu diperhitungkan sama Tuhan. Segelas air itu jadi apa ya? Jadi ukuran minimum. Bayangin, ukuran minimum. Segelas air aja diperhitungkan sama Tuhan. Apalagi ada orang yang sudah berjeri lelah, antar jemput, apalah, beginilah, begitulah. Lakukan ini, lakukan itu. Masa sih Tuhan gak ingat? Tuhan ingat semuanya. Ada amin, saudara. Sudah tolong orang lain, sudah bantu orang lain. Segelas air, maaf nih saudara, segelas air berapa sih harganya? Kalaupun itu bermerek, berapa? Gope. Nah. Tapi Tuhan bilang begini, kalau itu gope, kalau itu air mineral. Tapi kalau itu air ledeng yang digodok, gak ada, ya kan, murah. Yuk saudara, nggak pernah sia-sia kok kalau saudara dan saya melayani Tuhan. Amin saudara. Nggak sia-sia, beneran nggak sia-sia. Semuanya diperhitungkan. Tapi lakukan yang terbaik buat Tuhan. Lakukan, jangan sembarangan, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kayaknya kalau sudah kerja begini, aduh, kayaknya jangan. Maaf saudara, saya nggak pernah hitung-hitungan sama Tuhan, beneran. Dalam bekerja, dalam apa, saya nggak mau hitung-hitungan. Aduh, nggak ketemu, nggak akan ketemu sama apa namanya, apa itu istilah balance, nggak akan ketemu, nggak akan pernah ketemu. Kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan, nggak akan pernah ketemu, nggak pernah. Jangan hitung-hitungan, beneran, nggak akan ketemu. Nanti akhirnya apa? Kita jadi orang yang berhutang banyak. Kalau kita hitung-hitungan, nanti akan ada ketemu sama satu angka bahwa ada banyak hutang yang belum kita bayar. Lakukan yang terbaik buat Tuhan, ya saudara. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya apa yang saudara buat Tuhan, apa yang saudara buat untuk Tuhan, itu semuanya akan dibalas dengan berkat berlipat kali ganda, saudara. Bukan lagi tentang itunya, bukan tentang menerima balasan, tapi ketika kita dengan tulus hati, dengan sukacita, dasar kita karena kita orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, lalu kemudian kita melayani, memberi, memuliakan Tuhan. Itu dasarnya. Maka saya percaya janji itu tergenapkan. Tapi jangan melayani karena cari berkatnya. Jangan beribadah karena cari berkatnya. Salah. Tapi melayani dan buat semuanya hanya untuk saudara mau menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Hanya untuk supaya Tuhan dipermuliakan lewat hidup saudara. Hanya Tuhan kalau saudara bantu orang supaya apa? Bukan supaya orang berterima kasih sama saya, tapi bagaimana orang bisa melihat ada kasih Yesus lewat hidup saya dan saudara. Ada amin saudaraku. Ada kasih Yesus yang mereka lihat, iya beda. Mari kita menyembah Tuhan saudara.